Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, baru-baru ini warga Plus 62 dihebohkan oleh isu perdamaian selebgram Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil. Padahal sehari sebelumnya RK baru saja menegaskan bahwa ia menolak tes DNA ulang di Singapura dan tetap melanjutkan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkannya ke Barreskrim Polri. Usut punya usut, ternyata video perdamaian Lisa dengan RK hanyalah isapan jempol belaka. Laki-laki yang mencium tangan Lisa bukanlah RK asli yang pernah menjadi orang nomor 1 di Jawa Barat, melainkan RK KW. Kita udah damai kan ya Kang ya? Iya, udah Cium damai. tangan Neng. Seneng. Senang. Apa yang membuat seneng? Tapi kenapa aku bikin badan aku melar sih Kang? Senang Aku udah banget. gosok gigi. No comment. Bentar lah, itu wawancaranya bareng ini aja ya, Andre aja ya. Dengan setelan jas, kacamata dan rambut klimis yang ditata seperti gaya rambut RK, RKKW berhasil mengecoh netizen dan bikin ngakak Lisa. Entah apa yang terjadi di belakang kamera setelah itu. Mungkinkah Lisa terpikat pada pesona RKKW? Yang pasti saat bersamaan, Lisa tengah getol pamer kemesraan dengan berondong tampan bernama Andri. Dulu seleranya laki-laki berduit, bahkan rela menjadi simpanan. Sekarang Lisa patah kemudi memilih berondong yang belum mapan. Kita sekitar 2 bulanan ya kita DM-DM-an. Iya 2 bulanan teleponan. sampai cerai ya. Sampai talak 3. Iya. Aku no komen kalau yang itu. Kalau versinya dia ke aku itu memang udah tidak baik-baik aja tuh udah cukup lama. Jadi bukan pas ada aku, justru aku hadir di saat dia nggak punya siapa-siapa. Aku yakin yang ngedeketin dia juga pasti banyak banget. Beneran setulus itu sama janda anak 2. Ini apa sih? Lu kenapa mau pansos sama gue? Ya gue bukan artis besar sih, tapi banyak orang yang emang pansos juga ke gue gitu ya. Cewek belum cerai aja udah katanya udah dekat sama orang lain gitu ya. Memang ada beberapa faktor yang kita sudah 3 tahun berumah tangga kurang lebih memang udah nggak cocok lagi. Jadi memang sudah saya tahan-tahan, jadi kayaknya udah deh cukup gitu. Udah bisa. Iya sekarang kalau memang mau cerai sama lakinya gitu urusin aja dulu perceraiannya gitu, nggak usah gembar-gembor kayak gimana kayak nyari apa ya, kayak nyari panggung aja sih. Tak mau ambil pusing oleh pernyataan Revelino, Lisa Mariana fokus berkarya dan cari cuan. Ia merasa kepribadiannya yang humoris dan gaya bicaranya yang nyablak cocok menjadi komedian. Lucu nggak sih kayak Ratu Lebah gitu. Nggak bercanda. Mantan-mantannya langsing-langsing semua cantik-cantik. Ya, Tapi cantikan Cantikan. dulu sih. Lagi ada dia, happy aja. tahu dia kalau gabut telepon terus. Iya, apaan sih? Ih, nggak mau. Seolah tak mau ketinggalan momen cari dukungan dan simpati, Lisa menyambangi rumah Afan Kurniawan, driver ojol yang tewas saat terjadi aksi demo di kawasan Pejompongan, Jakarta Selatan. Hari ini kita dadakan berdua sama-sama habis pulang kerja. Terus ini si Andri ngajak ke tempat almarhum. Sedih banget sih ngelihat ibunya. Dia karena mungkin saya juga seorang ibu ya, jadinya nggak bisa ngomong apa Andri jadi. Sebelumnya, Lisa juga menunjukkan nyalinya yang tinggi dengan ikut demo di kawasan gedung DPR. Bahkan, Lisa rela uang hasil endorse-nya habis untuk membeli gorengan buat para demonstran. Seperti inilah gaya santuy Lisa saat ikut berdemo sambil menyeruput kopi hitam dari gelas plastik. Lisa di pagar Kak. Di hati kecil itu emang ada dendam pribadi ya gitu.
sakitnya rakyat kecil itu tuh nyampe ke sini gitu loh. Akhirnya aku memberanikan diri turun ke lapangan. Gak berniat yang macam-macam, hanya mau berbagi aja di situ, berbagi sedikit kayak kasih snack box. Di balik kesantuyannya dalam menjalani perubahan hidupnya, banyak pula netizen yang nyinyir, yang menyebut Lisa sengaja cari pelarian agar tidak depresi memikirkan status hukumnya. Saat ini Lisa masih berstatus terlapor atas dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan RK. Namun, bukan mustahil. Setelah hasil tes DNA keluar, pihak Bareskrim Polri tak lama lagi akan menetapkan Lisa sebagai tersangka dan menjemput wanita bernama lengkap Lisa Mariana Presley itu secara paksa. No komen, biar nanti Tuhan yang jawab. Enggak, kalau ada Andri nggak usah PRK lah. Udah berkarya aja, kerja buat anak-anak. Betul. Andri juga ini kok janji mau kasih bulanan buat anak, buat beli pempek sama susu. Kasus hukum lain yang juga tak kalah panas adalah perseteruan musisi Ahmad Dhani dengan psikolog Lita Gading. Setelah dilaporkan Dhani atas dugaan kekerasan psikis terhadap anak melalui media sosial dan pelanggaran Undang-Undang ITE pada 10 Juli lalu, kemarin Lita mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor. Psikolog yang juga eksis sebagai YouTuber itu menganggap laporan Dhani urusan kecil yang mudah dihadapinya. Kita ini punya etika dan punya attitude gitu ya. Attitude dan mungkin kita juga punya berpendidikan kan gitu. Harusnya menanggapi hal ini tuh santai lah, jangan sampai kayak begitu. Harusnya dia berterima kasih dong. Anaknya di counter sama saya agar tidak ada lagi pembulian. Saran saya, sekolah dulu, pinter dulu, mengerti tentang bahasa apa yang disampaikan oleh narasumber. Saat perseteruan Dhani dan Maya kembali viral pasca pesta pernikahan Al-Ghazali putra mereka, Lita merilis konten YouTube tentang nasib anak SA. Putri sulung Dhani dan Mulan Jamila yang harus melihat orang tuanya terus berseteru dan dibanding-bandingkan dengan Maya. Lita merasa kontennya justru berpihak pada SA, namun Dhani memandangnya secara negatif. Itu sebabnya Lita menyindir pentolan Dewa 19 itu gagal paham soal bullying dan eksploitasi anak di media sosial. Makanya merasa tidak bersalah ini layak untuk ditangkap. Ditangkap dan dipenjarakan, emang ini negara punya nenek moyangnya apa? Ya, satu lagi jangan menggunakan abuse of power. Jangan sampai dia menggunakan kekuasaannya hanya karena dia seorang politikus, dia mau menistakan kita-kita. Nggak bisa dong kayak gitu. Yakin laporan Dhani tidak memenuhi unsur pidana, Lita seolah mendesak Dhani agar fokus mengurusi rakyat, bukannya terus mengurusi mantan istri. Nah sekarang ini kok lucu gitu, untuk memahami bahasa sederhana aja dia nggak paham bagaimana dia harus memahami masyarakat Indonesia yang sebegini Bagaimana besar. jadi wakil rakyat? Urusin rakyat, jangan urusin mantan terus. Seolah tak kapok berseteru di ranah hukum, Dhani yang divonis melanggar kode etik DPR RI oleh Mahkamah Kehormatan Dewan karena melakukan penghinaan terhadap marga, tetap ngotot ingin berjibaku dengan Lita di meja hijau. Pengalaman di penjara di Rutan Surabaya dan LP Cipinang karena kasus ujaran kebencian seolah tak menjadi pelajaran berharga bagi musisi yang akrab disapa Pak D itu. Salah alamat dan salah lawan. Ya, patut kita duga salah. Salah alamat dan salah lawan. Karena saya tuh S3 psikologi ya. Mohon maaf ya, artinya tentang akademisi. Bagaimana saya dosen juga. Itu juga pentingnya untuk mengedukasi masyarakat di ranah sosial media. Sebagai masyarakat yang berpendidikan lebih daripada mereka harus melindungi kekerasan terhadap anak, psikis maupun fisik. Apakah dianggap saya selevel dengan dia? Buat saya, dia bukan selevel sama saya. Harusnya dia berkonsultasi dengan saya, bukan melaporkan saya.